Ini adalah foto penampakan santet, tapi bukan santet biasa. Ini adalah santet ilmiah yang oleh para ilmuwan disebut quantum entanglement. Ya mungkin kalau disebut santet ilmiah terlalu berlebihan, tapi secara bahasa, kata itu yang paling mewakili fenomena ini yang oleh Einstein sendiri disebut spooky action at the distance. Aksi ditemukan para ilmuwan, di mana dua objek bisa saling mempengaruhi walaupun jaraknya sangat jauh. Dan foto ini adalah untuk pertama kalinya fenomena ini berhasil direkam oleh sekelompok peneliti dari Paris. Dan ini bukanlah pembuktian pertama. Banyak yang melakukan pembuktian atas fenomena ini. Bahkan yang terbaru, NASA mencoba melakukannya dari bumi ke angkasa. It's quantum entanglement between the quantum states of Posner molecules in your brains. Jadi bagaimana entanglement ini bekerja? Apakah bisa menjelaskan santet dalam dunia sihir? Simak video ini sampai habis karena ini bakal menarik dan mungkin lebih menyeramkan daripada dukun santet. Karena Einstein sendiri menyebutnya spooky, sesuatu yang menyeramkan, horor, mistis. Karena fenomena ini bukan sekedar mengendalikan objek jarak jauh, tapi jarak itu sendiri seolah menjadi ilusi. Karena itu siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. You may have entangled with her. Hank, I would never do that. I respect you too much. Quantum entanglement, Scott. Oke guys, ini adalah part kelima dari bahasan kita tentang dunia kuantum. Masuk ke dunia kuantum seperti masuk ke dunia lain, karena para ilmuwan sendiri menemukan banyak keanehan pada partikel. Hukum-hukum fisika yang ada pun bahkan sudah tidak berlaku lagi. Karena itu para ilmuwan menyusun teori baru yang benar-benar berbeda dari semua teori yang ada, yaitu teori kuantum. Teori paling kontroversial dalam fisika yang mengubah cara pandang kita tentang materi, ruang. Karena kontroversinya teori kuantum, Einstein sendiri bahkan benci dengan teori kuantum. Dan itu membuat Einstein berdebat dengan sahabatnya sendiri, Niels Bohr. Perdebatan dua ilmuwan hebat ini sangat terkenal, bukan hanya dalam fisika tapi juga dalam filsafat. Karena gara-gara teori kuantum, mereka berdebat soal realitas. Apakah sesuatu itu nyata semata-mata karena objektivitas materi, atau ada unsur subjektivitas yang mempengaruhinya? Nah, fenomena kuantum yang paling tidak masuk akal dan menjadi perdebatan paling hebat antara Einstein dan Niels Bohr adalah entanglement. The most bizarre, the most absurd, the most crazy, the most ridiculous prediction that quantum mechanics makes is entanglement. Fenomena entanglement pertama kali ditunjukkan Einstein dalam sebuah paper yang ditulisnya tahun 1935 berjudul "Apakah deskripsi mekanika kuantum tentang realitas fisik bisa dianggap komplit?". Paper ini ditulis Einstein atas dasar kekecewaannya pada hasil konferensi Solvay tahun 1927. Ini adalah konferensi paling bersejarah dalam fisika karena mempertemukan semua fisikawan tingkat dewa yang hampir semuanya adalah peraih Nobel. Mereka semua hadir di sini untuk membicarakan teori kuantum yang penuh kontroversi. Sayangnya, kesimpulan dari pertemuan ini membuat Einstein kecewa. Pasalnya, Niels Bohr dan sebagian ilmuwan pada waktu itu menyimpulkan bahwa di level kuantum atau level subatom, sebuah objek bukan lagi sesuatu yang pasti. Partikel dalam atom ibarat barang gaib yang tidak bisa dirumuskan secara pasti eksistensinya, kecuali sebatas menghitung peluangnya. Kita sudah bahas ini di part 2 dan 3 tentang measurement problem. There's something called the quantum measurement problem, which has been with us since the early days of quantum mechanics. How do you go from the fuzzy, hazy reality of quantum probabilities, where things can be in many locations with different likelihoods, to the single definite reality we observe when we do a measurement? We don't know how we go from one to the other. Ini yang membuat Einstein marah. Bagaimana bisa fisika berubah dari yang tadinya ilmu pasti menjadi ilmu ketidakpastian? Laws of nature were no longer definite statements about what's going to happen next. They were just statements about probabilities. And Einstein felt, well, that's defeat. You're giving up on the heart of what physics has been. Kecewa dengan hasil kesimpulan ini, Einstein pun kemudian mencari-cari kesalahan teori kuantum. Ia kemudian merekrut dua ilmuwan untuk bekerja sama dengannya, yaitu Boris Podolsky dan Nathan Rosen. Pada tahun 1935, mereka mengeluarkan paper ini dengan maksud untuk membantah teori kuantum.
Pada hari dirilisnya paper ini, bahkan harian New York memberitakannya dengan headline Einstein menyerang teori kuantum. Ironinya, paper ini justru menyerang balik Einstein, karena apa yang ditunjukkannya dalam paper ini sebagai sesuatu yang mustahil justru beneran terjadi. Dalam paper ini, Einstein meramalkan sebuah fenomena ganjil yang menurutnya mustahil untuk dijelaskan teori kuantum karena akan menimbulkan paradoks. Paradoksnya dikenal dengan EPR paradox. EPR adalah singkatan dari nama 3 orang yang menulis paper ini, Einstein, Podolsky, Rosen. Sedangkan fenomena yang dimaksud Einstein disebut entanglement. Jadi apa itu entanglement? Untuk memahaminya, kita harus kembali ke fenomena superposisi yang kita bahas di video sebelumnya. Kita sudah bahas bahwa superposisi adalah fenomena di mana sebuah partikel memiliki 2 keadaan atau lebih sekaligus dalam satu waktu. And superposition is what I described before, where you can be in 2 states that you thought are like very distinct, right? You can only be in one or the other at any one time, okay? But quantum tells you that you can be in both, and in fact, most often, you are in both of these states at the same time. Nah, kemarin kita analogikan bahwa superposisi itu seperti mata uang koin yang berputar. Maka selama berputar, kita tidak tahu sisi mana yang tampak, karena 2 sisi koin itu bercampur jadi satu. Kecuali kita stop, maka koin itu akan menampakkan salah satu sisinya, kepala atau ekor. Nah, menurut teori kuantum, partikel itu seperti koin tersebut. Tidak jelas posisinya, arahnya, dan segala sesuatunya kecuali setelah kita ukur. Dalam kata lain, partikel belum menjadi sesuatu yang nyata sampai kita mengukurnya. Strictly speaking, we shouldn't talk about what the particle, where the particle is at all. We shouldn't talk about a particle at all, except in terms of the measurements that we make on it. Nah, sekarang bayangkan kalian memutar 2 koin. Lalu kalian stop dua-duanya. Lalu entah bagaimana, setiap kalian menyetopnya, 2 koin itu selalu menunjukkan sisi yang berkebalikan. Kalau yang satunya ekor, maka yang satunya kepala. Atau bayangkan kalian mengocok 2 dadu. Tapi entah kenapa 2 dadu itu selalu menunjukkan angka yang sama. Maka di sini kalian akan merasa seolah 2 koin itu atau 2 dadu itu terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi. Inilah gambaran entanglement yang disebutkan Einstein. Menurutnya, konsekuensi dari teori kuantum akan menimbulkan adanya sebuah fenomena di mana 2 partikel bisa saling terhubung satu sama lain, atau dalam bahasa Inggrisnya entangled. Gulung enggak? Bukan itu berani tapi siap-siap. Kayak sama. Kalau tutupan baju nih tidak. Siap-siap api berani kabeh. Iya. Semuanya iki gawur ini kabeh. Iya, bener ini. Uang mati, kue mati. Uang iko mati. Kancam siji kok mati. Senyawa dunia Gusti Allah. Terpun Pak. Semoga Pak digulung mau Pak. Kan lunga iki. Kan lunga. Semoga Pak sedulur-dulur ke lanang. Alhamdulillah. Semoga Pak. Kan lunga. Aku ora dilaksana. Lunga. Kaku. Oke, bahasa Pak. Delok kas kancaku dorene kabeh. Stop. Good start. Pak. Kancaku mati. Ayo nek pengen usul ayo tak turuti dengan senang hati. Kowe ndi apa kabeh mateni. Oh, aku ndek Gusti Allah. Cara jaga. Berak abrik mustika. Lemes. Bismillahirrahmanirrahim. A dan menemukannya spin up, elektron B pasti spin down. Atau sebaliknya, kalau elektron A spin down, maka elektron B pasti spin up. Yang jadi paradoksnya adalah, sekalipun 2 elektron ini dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh, katakanlah yang satu di bumi, satunya di Mars, maka dua-duanya akan tetap saling mempengaruhi secara instan tanpa jeda. Maka kata Einstein, bagaimana mungkin ada sinyal informasi yang lebih cepat dari cahaya, sehingga begitu tahu elektron A spin up, dia memberitahu elektron B supaya spin down.
Ini mustahil karena melanggar hukum relativitasnya Einstein. Spooky action at a distance shouldn't be allowed in physics. Einstein had showed that it is impossible for any signal, any information to be transmitted faster than light. And so you can't have this instantaneous action at a distance. Itulah paradoks yang hendak ditunjukkan Einstein pada Bohr. Tidak mungkin realitas bekerja seperti itu. Tidak mungkin dua objek bisa berkomunikasi tanpa jeda, seolah ruang waktu tidak ada. Karena itu dia menyebutnya spooky action at a distance. Aksi jarak jauh yang terlalu menyeramkan kalau terjadi. Perdebatan Einstein dan Niels Bohr soal entanglement ini menjadi misteri yang tidak terpecahkan selama 30 tahun sejak Einstein mengemukakannya. Masalahnya adalah pada saat itu entanglement baru sebatas dalam pikirannya Einstein. Hingga pada tahun 1964, beberapa tahun sebelum Einstein meninggal, seorang fisikawan bernama John Bell mengeluarkan sebuah jurnal yang mengejutkan. Dia mengklaim bahwa entanglement seperti dimaksudkan Einstein bisa diujikan dalam eksperimen nyata. John Bell menyusun sebuah skema pembuktian yang sekarang disebut Teorema Bell. Dan skema itu kemudian dijalankan oleh John Clauser pada tahun 1972 dan Alan Aspect pada tahun 1982. Dalam eksperimennya, dia menggunakan dua laser yang ditembakkan pada satu bahan, sehingga dua foton dari dua laser tersebut saling berinteraksi. Lalu mereka dipisahkan menjadi dua jalur, ke kiri dan ke kanan. Lalu di masing-masing jalur ditempatkan filter. Apa yang terjadi? Dua foton itu sama-sama tembus atau dua-duanya sama-sama tidak tembus. Seolah dua foton itu saling janjian. Hanya saja pada percobaan pertama, dua filter sudutnya dibuat sama persis. Bagaimana kalau dua filter tersebut dibuat sudutnya berbeda? Ternyata hasilnya sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. Bahkan pada percobaan berikutnya, dua foton itu dipersulit dengan memisahkannya pada jalur yang berbeda, dengan filter yang berbeda, dan kita memegang kendali kemana arahnya. Hasilnya tetap sama, dua-duanya tembus atau dua-duanya tidak tembus. We have found results in perfect agreement with the quantum mechanical predictions. There is absolutely no deviation, and quantum mechanics predicts that this correlation will not change when you go very far apart, even if you go to cosmological distances. Ya, percobaan Aspect membuktikan bahwa teori kuantum benar, bahwa korelasi antara dua partikel seperti yang diramalkan Einstein benar adanya. Sekaligus membuktikan bahwa Einstein salah. Dua partikel ini, yang dalam percobaan ini diwakili oleh foton, betul-betul saling mempengaruhi secara instan begitu dilakukan pengukuran. So that I'm obliged to admit that the quantum correlations exist in the world. And if we are to explain them and not just accept them as given, if we are to explain them, we are obliged to invoke something like actions going faster than light from one place to another. Nah, tapi para ilmuwan belum puas, karena bisa jadi entanglement hanyalah ilusi karena ada pengaruh settingan instrumen. Lagi pula, dalam percobaan Alan Aspect, jaraknya terlalu dekat. Maka para ilmuwan pun terus melakukan percobaan ini berulang-ulang dengan berbagai model eksperimen. Salah satunya yang dilakukan oleh Anton Zeilinger pada tahun 2018. Dia dan timnya melakukan pembuktian entanglement dengan jarak sekitar 1 km menggunakan dua observatorium di pegunungan Canary Island. Dua foton dikirimkan ke dua observatorium ini. Selain itu, dua teleskopnya digunakan untuk menangkap foton dari bintang yang jaraknya miliaran tahun cahaya, yang digunakan untuk mengontrol filter di kedua sisi. Sehingga tidak ada intervensi apapun terhadap proses entanglement selain apa yang dilakukan alam sendiri secara acak. Dan baru-baru ini NASA pun melakukan hal yang sama, tapi di luar angkasa menggunakan Space Station. Tujuannya agar jaraknya lebih jauh lagi, ratusan mil. Selain itu supaya bebas dari pengaruh cuaca. Nah, semua eksperimen ini walaupun dilakukan berulang kali tetap menunjukkan hal yang sama, bahwa fenomena entanglement bukanlah trik seperti yang dikatakan Einstein. Artinya teori kuantum tidak salah. Apa yang dikatakan Einstein sebagai spooky action at a distance benar-benar terjadi saat direkam. Hasilnya adalah gambar ini. This suggests that the world is not made of separate elements, but rather is one whole. All these things connected together over very long distances into a whole, which is not analyzable into parts.
Nah, pertanyaannya sekarang, apa manfaatnya kalau fenomena ini terbukti? Apakah sekedar untuk membenarkan teori kuantum, atau bisakah kita melakukan santet dengan teknologi seperti dukun santet? Ya, itu terlalu jauh. Tapi yang pasti, quantum entanglement membuka banyak peluang terciptanya teknologi yang sebelumnya tidak pernah terfikirkan. Itu entanglement juga dikembangkan untuk kriptografi, jaringan internet yang lebih kuat, dan teleportasi, mengirimkan data. Dalam bidang lain, entanglement juga membuka peluang untuk menjawab pertanyaan yang selama ini tidak terjawab. Salah satunya adalah cara otak kita bekerja. Roger Penrose, seorang fisikawan peraih Nobel, dalam bukunya Emperor's New Mind, meyakini bahwa kemampuan kita berpikir dan berkesadaran juga ada hubungannya dengan fenomena entanglement. Karena hanya akallah modal kesaktian manusia yang sesungguhnya, yang dilebihkan dari makhluk yang lain. Tapi sesekali kita juga harus menjadi seperti Niels Bohr, yang bijaksana mengambil keputusan untuk membatasi apa-apa yang belum diketahui, terutama pada apa yang tidak bisa kita lihat. Aku tak takut siapa jenengan. Mereka penasaran aku. Apa njaluk mbek? Lho, seneng teko kowe kok, aku ora ngundang kowe kok malah kowe takok aku. Jalanmu terus kepiye sing ngene? Kowe tak tantang. Kancaku mbok gawe obrak-abrik. Wong iki apa wong kancam iki? Lagi apa iki? Luar kasar ngedek-ngedek apa mati. Ngedek-ngedek dur kasar pe mati. Biarlah yang tak terlihat menjadi urusan yang tak terlihat. Sedangkan teori kuantum secara filosofis mengajarkan kita bahwa tidak ada yang bisa meramalkan masa depan. Yang ada hanyalah pilihan. Bahkan dalam teori kuantum, partikel bebas memilih spin up atau spin down. Dan fenomena entanglement memberitahu kita bahwa apa yang kita pilih akan mempengaruhi yang lainnya, termasuk mungkin masa depan. Lah, kowe pengen nusul? Kancaku mbok gawe ngono. Ayo perang. Berarti kowe pengen nusul koyo ngono kuwi. Kancaku kudu rene kabeh. Ngono. Ape diserbu.